kita mau tutup sekolah para koruptor itu. Yang rektornya ada di belakang saya. Karena kalau saya ingatkan pada saudara-saudara, Pak Jokowi, saya sengaja supaya diluruskan. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream, private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Saya ingin membelakangi seseorang. Tapi saya ingin di samping seseorang juga. Bayangkan misalnya, bila Kiai Haji Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu memilih untuk jadi komisaris. Maka bangsa ini tidak punya landasan untuk berpikir. Tapi alhamdulillah, beliau memilih untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu yang kita apresiasi sekarang. Jadi sekolah ini, sekolah yang gagasannya sebetulnya sudah didirikan 100 sekian tahun lalu oleh Ahmad Dahlan. Idenya ada di situ. Pendidikan itu, pedagogi artinya mengajarkan kejujuran. Korupsi adalah lawan dari kejujuran. Jadi betul-betul tadi diterangkan oleh Pak Busro bahwa keinsyafan ideologis itu kita alami sekarang. Kita insyaf secara ideologis bahwa pendidikan itu ditanggalkan oleh permainan kekuasaan dan kita masuk dalam jebakan para koruptor. Jadi itu poin dasarnya. Jadi terhubunglah epistemologi dari ide anti korupsi dengan etika yang dipilih oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu dia tidak ingin jadi komisaris. Dia ingin jadi pedagog. Mendidik bangsa ini. Itu bab pertama. Jadi teman-teman, kita ada di dalam kegalauan sebetulnya. Sehingga kita terpaksa bikin sekolah. Tuh. Dan orang mungkin akan sinis pada teman-teman, ngapain bikin sekolah? Toh beberapa petinggi IMM juga jadi komisaris sekarang. Yes. Jadi ini semacam refleksi juga untuk menghalangi jangan sampai ada generasi yang diturunkan. Kenapa Pak? Kan kita kan di dalam upaya kita membongkar para koruptor, yang pertama kita bongkar kawan-kawan kita. Justru itu saya ada di sini itu. Jadi ini adalah upacara untuk namanya apa? Ini bukan pembukaan sekolah anti korupsi. Penutupan sekolah para koruptor. Kalau anti korupsi seolah-olah di depan kita ada potensi korupsi. Enggak, itu udah jadi manifest korupsinya. Jadi kita mau tutup sekolah para koruptor itu. Yang rektornya ada di belakang saya. Karena kalau saya ingatkan pada saudara-saudara, Pak Jokowi, saya sengaja supaya diluruskan. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream, private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan
separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Ya di kabinet. Di markas partai, di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Karena mereka yang merusak bangsa ini. Yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan. Yang membuat milenial itu, ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik. Karena dianggap politisi itu identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi? Ya pencuri. Dan betul-betul tiba pada definisi yang membuat kita jengkel. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Jadi ada prinsip di dalam filosofi. Manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Atau dia melampaui kebinatangan, atau dia bahkan di bawah binatang. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang justru. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada forum untuk wake up call bahwa sejumlah anak muda tetap memikirkan arah keadilan bangsa ini. Jadi kita bertemu di sini karena ada value yang sama, yaitu menginginkan agar supaya nasib bangsa ini tidak ditentukan di Merdeka Utara. Mungkin harusnya ditentukan di Merdeka Selatan. Tempat Gubernur DKI. Saya masih pakai kata mungkin. Karena kita mau lihat kontras itu tuh. Antara mereka yang berupaya untuk membangun image bahwa nggak mungkin negara ini berlanjut kalau tidak 3 periode. Dan itu betul. Konstatasi dari Pak Busro tadi. Operasi 3 periode masih berjalan dan itu adalah operasi para koruptor. Presiden Jokowi sampai sekarang tidak mengucapkan semacam public address untuk memberi kita semangat pergi pada Mahkamah Konstitusi agar supaya dinihilkan threshold itu. Itu juga ada kebiadaban politik 20% itu. 20% itu adalah kandang oligarki beternak politisi itu. Atau tadi pakai istilah Pak Busro, perbudakan politik. Diperbudak di situ supaya tertutup matanya bahwa di luar sana ada sang surya yang sebetulnya jadi panduan moral kita. Kita hilang percakapan itu. Bayangkan misalnya kalau satu waktu ada upaya untuk memberantas korupsi dengan proposal dari IMM, daripada Imawan dan Imawati, ada proposal bagus. Proposal itu beredar ke semua partai politik. Menginginkan agar supaya ada undang-undang untuk mewajibkan setiap kader partai politik ikut sekolah anti korupsi dulu. Karena mereka yang potensial jadi koruptor. Bukan kalian. Kalian jadi guru mereka. Harusnya begitu kan. Proposal itu masuk. Karena desakan publik, semua orang bicara. Dan FNN yang paling kencang di depan tuh. Headline. Kalau Anda ingin jadi legislator, Anda ingin jadi pejabat, harus lulus dulu sekolah anti korupsi IMM. Karena memang FNN kerjaannya begitu. Forum nantang-nantang. Nah, forum nantang-nantang ini dengan proposal edukatif dari IMM nyampe ke meja presiden. Presiden mulai resah. Karena dia berpikir 2 anaknya mesti ikut sekolah dong. Loh, ini kan pikiran dia tuh yang bagus tuh. Lalu satu waktu dia undang makan ketua Mahkamah Konstitusi. Manggilnya, Dik, kita makan malam dulu. Sebagai keluarga itu. Di tengah upacara makan itu, sang presiden bertanya,
dengar proposal dari IMM yang udah viral itu. Oh ya Pak Presiden, resmi, dia nggak bilang mas itu. Padahal sebetulnya setelah makan malam dia panggil mas. Ketua MK bilang, iya saya dengar itu. Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi itu? Oh itu bagus. Karena itu akan jadi sinyal pertama bahwa bangsa ini sedang menumbuhkan pemerintahan yang bersih. Lalu Pak Jokowi bilang, maksudnya apa? Menimbulkan pemerintahan yang bersih. Mau nyindir ya? Tiba-tiba Pak Jokowi jatuhkan sendoknya. Ting! Berhenti percakapan itu. Hanya dengan sinyal sendok dijatuhkan, itu artinya hentikan proposal IMM. Karena kekuasaan bisa melumpuhkan semua ide. Gitu. Jadi kita bayangkan bagaimana susahnya menerbitkan pikiran baru tentang pemerintahan yang bersih. Junto pemerintahan yang baru. Melalui tema ini, seluruh bangsa ini sebetulnya diganggu kesadaran etisnya. Tapi pertanyaan kita, gangguan itu masuk nggak sampai ke otak terakhir dari kekuasaan? Kalau di ujung pembicaraan kita, 20 menit setelah selesai kita bersidang di sini, ada seseorang datang lagi dengan rompiku oranye di gedung KPK tuh. Lalu kasih konferensi pers. Lalu pers kerubutin dia di koridor depan KPK tuh. Apakah dia akan dipermalukan di situ? Tidak. Karena koridor KPK sekarang jadi the corridor of fame. Bukan lagi corridor of shame. Koridor yang akan dipakai oleh mereka untuk memperlihatkan bahwa gak ada soal jadi koruptor. Diuluk-ulukan. Bahkan Najwa Shihab datang ke mana tuh? Sukamiskin mewawancarai siapa? Setia Novanto. Hal yang mesti kita tegur pada Ibu Najwa Shihab. Dia itu bajingan, ngapain dipromosikan lewat YouTube? Kan jadi kesadaran etis itu, ya saya akan tegur. Najwa teman baik saya. Tapi ethically it is wrong gitu. Kan akhirnya orang merasa jadi koruptor artinya jadi selebritis. Enggak ada lagi pembenahan moral tadi, hukuman sosial. Itu yang ingin kita pastikan di dalam upaya untuk membangun bangsa ini. Jadi teman-teman, saya senang bahwa kita ada di dalam kesempatan untuk menghidupkan kembali harapan. Dan harapan itu akan kita antarkan sementara pada Pak Busro yang akan pergi.